Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidruhu wala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ibu bapak masyaallah muslimin yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu calon penghuni surga yang berbahagia. Alhamdulillah di siang hari ini kita kembali oleh Allah diizinkan sehat walafiat. Alhamdulillah kita saat ini masih diizinkan bisa melihat dengan sangat jelas. Kita masih bisa mendengar dengan sangat jelas. Kita masih bisa bernafas dengan lega tanpa ventilator. Kita masih bisa menikmati masakan yang lezat. Ya. Karena indera perasa kita masih normal. Barangkali kemarin ada yang sempat diparingi sakit, ya, mungkin juga ada yang sempat diparingi COVID, tetapi alhamdulillah sudah sehat sekarang. Mudah-mudahan semenikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diizinkan bisa mengawali dan menikmati Ramadan serta mengakhiri Ramadan dan dalam keadaan yang sehat walafiat, sehat fisik kita, sehat iman kita, dan sehat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa semaksimal mungkin beribadah sepuas-puasnya di bulan Ramadan. Ibu, yang kedua, semoga selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabiin, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Ibu, bapak yang kami hormati, ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, bapak ibu tendik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi kita akan menikmati Ramadan, kembali kita akan berjumpa dengan bulan mulia yang sangat kita rindukan. Dulu ketika kita ditinggal Ramadan, kita menangis karena tidak ada lagi bulan mulia begitu di hadapan kita. Tetapi alhamdulillah sebentar lagi akan segera hadir lagi. Mudah-mudahan kita bisa menikmati Ramadan dengan gembira, dengan bahagia dan sehat walafiat. Semoga kita yang masih diparingi sakit hari ini, semoga oleh Allah segera disembuhkan dan bisa mengawali Ramadan besok dalam keadaan yang maksimal, dalam keadaan sehat walafiat, semua sakit sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala, semua masalah sudah dihapus Allah Subhanahu wa taala, semua beban hidup sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, Ramadan adalah bulan mulia, bulan barokah, maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan amalan-amalan mulia dan makanan yang halal begitu. Gimana pesan Rasul ini, para sahabat dulu memang sangat bergembira dengan masuknya Ramadan, ya. Dan sebagaimana kita, para sahabat Nabi dulu sangat bergembira, bahkan kegembiraannya jauh lebih gembira daripada kita. Kenapa? Karena mereka tahu persis, ya, tahu persis iming-iming Allah di bulan Ramadan. Dan tipikal di zaman Rasul dulu, para sahabat itu ketika Rasul bercerita tentang surga, maka seakan-akan surga itu di hadapan mereka. Dan ketika diceritakan mengenai neraka, maka seakan-akan neraka itu ada di hadapan mereka. Maka ibadah mereka sangat kuat. Nah, Rasul dulu pernah menyampaikan pada para sahabat beliau ketika akan mengawali Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lampau. Bahkan Rasul bersabda, "Man qama ramadhana", barang siapa menegakkan malam-malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan sepenuh iman dan mengharap pahala pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini membuat kita menjadi sangat bergembira. Bapak Ibu, mohon maaf panjenengan yang tidak punya dosa ngacung. Enggak ada yang ngacung ya.
Atau yang punya dosa ada? Angkat tangan. Saya yang paling tinggi. Ya Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita itu sangat banget, amat sangat banyak. Ya, tidak terhitung, sangat banyak. Maka kalau kemudian Rasul bersabda dan Rasul itu tidak pernah berdusta. Saya ulangi, Rasul tidak pernah berdusta. Maka apabila beliau menekankan atau beliau berpesan bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau, maka tentu semua dosa kita akan diampuni oleh Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat Nabi masa itu juga sangat bergembira. Nah, karena ditampak-tampakkan kegembiraan itu, maka Rasul nambah lagi, man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadu ala niron. Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dibakar di api neraka. Maka oleh karena itu, puasa yang seperti apa yang kemudian membuat kita ini diampuni dosanya, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Bapak Ibu, kita sudah lama belajar mengenai Ramadan. Kita telah banyak belajar dari para asatid, para ustadz, para mubaligh, para dai tentang bagaimana melaksanakan amalan ibadah Ramadan. Nah, hari ini kita akan merefresh, ya. Kita akan mengenang pelajaran yang dulu pernah kita peroleh ketika bulan Ramadan, ya. Karena barangkali tahun lalu kita tidak di masjid, ya. Karena baru awal wabah COVID, ya. Awal wabah COVID, maka jadwal Ramadan para ustadz dihapus semuanya. Ramadan tidak ada safari taraweh, tidak ada taraweh di masjid, tidak ada subuh berjamaah di masjid, ya. Masing-masing sholat di rumah masing-masing karena awal wabah waktu itu. Nah, kita akan refresh, ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan ini nanti kita menjadi kembali semangat, jadi tumbuh menjadi sangat kuat. Bapak Ibu, Ramadan adalah bulan mulia. Maka mari kita sambut dengan amalan-amalan mulia. Maka mari kita tebarkan berbagai amalan mulia dengan cara-cara mulia. Cara mulia itu yang dimaksud seperti apa, Bapak Ibu? Tentu sebagaimana pesan Rasul, ibadah yang amalannya sangat disukai Allah, itu adalah amalan yang istimror. Istimror itu apa? Istimror itu rutin. Nah, misal begini, kita terbiasa puasa Senin Kamis, misalnya, maka Allah suka itu karena terbiasa. Barangkali kita terbiasa infak, terbiasa ba'da subuh atau ba'da asar. Kenapa? Karena kita mendengar Rasul pernah bersabda bahwa malaikat itu berganti jaga itu ba'da subuh dan ba'da asar. Maka ketika malaikat kembali ke Allah, itu semoga pas kita dicatat sedang berinfak. Maka banyak orang yang kemudian menyisihkan anggaran. Bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 5.000, bisa 10.000, bisa 20.000. Silakan, sesuai kemampuan kita. Selalu kalau ke masjid, ngantongi uang. Ya, kemudian dimasukkan ke kotak infak, ditabung. Bapak Ibu, uang yang kita tabung itu tidak pernah hilang. Ya. Karena dia akan menetap selamanya dan insya Allah menunggu kita di surga. Maka banyak orang yang kepingin jadi konglomerat di surga. Yang kemudian menabung uangnya, dititipkan ke masjid, ke rumah tahfiz, ke pesantren, dan seterusnya. Bapak Ibu perso, Pak Pia Patuk 2538, ya. Itu kan pemiliknya Chinese Muslim. Dan infaknya luar biasa. Dan kata karyawannya, kalau infak itu, kalau nyumbang masjid tidak 100.000, 500, tapi 2 juta, 3 juta, begitu. Bahkan beberapa karyawannya diberangkatkan haji oleh beliau. Luar biasa. Kenapa? Karena beliau tahu, setelah beliau belajar agama Islam, kemudian beliau tahu bahwa kalau kepengen jadi konglomerat di surga, maka tabungannya harus banyak, begitu. Tabungannya harus banyak. Maka beliau dengan ringan itu memberangkatkan haji. Bahkan orang-orang terdekat beliau begitu, insya Allah. Nah, ba'da subuh, ba'da asar, kita pilih waktunya yang kita bisa rutin. Kalau kita biasa sholat subuh berjamaah di masjid, ya kita kantongi uang. Bapak Ibu, ada pelajaran yang sangat berharga dari tetangga kami. Tetangga kami itu ada sepasang suami istri, sudah sepuh, ya. Dia biasa berangkat ke masjid berdua. Sampai kemudian suatu ketika, karena sudah sepuh, kalau berjalan itu pelan gitu, kemudian berhenti sebentar, berpegangan di pagar gitu, supaya tidak jatuh, karena lelah, ya. Tetapi semangat ibadah beliau luar biasa. Dan selalu, ulangi, selalu
saya lihat beliau kalau pas ke musola, beliau memasukkan uang 2.000 ke kotak infak itu selalu pada sholat, luar biasa. Dan 2 hari setelah Mbah Putri itu wafat, saya dengar dari tetangga, ya, dia mengatakan Mbah Putri itu kemarin sebelum wafat itu cerita, beliau waktu tidur itu mimpi dibangunkan rumah yang sangat indah, banyak taman bunga-bunga begitu. Saya langsung berbesmili, luar biasa. Ya, ini luar biasa. Dan ibadah yang sangat Allah sukai itu adalah ibadah yang rutin, yang istimror dan tersembunyi. Nah, ini tersembunyi ini menarik. Bapak Ibu, pernahkah kita melihat ada ibu-ibu muda dengan anak kecil jualan sesuatu, keripik mungkin ya, atau kacang atau apa, mungkin yang dijual tidak seberapa, tetapi mereka bertahan hidup dengan itu. Nah, kenapa tidak? Kemudian kita beli, wah saya nggak butuh nggak apa-apa, kita niati kita membantu beliau. Bapak Ibu, seringkali Allah itu mengirimkan makhluknya ke kita agar kita bisa infak, agar kita bisa sedekah. Kadang-kadang tidak dalam bentuk manusia, tapi kucing datang kita beri pakan. Nah, apalagi kalau itu manusia, mungkin di jalan kita pas lewat suatu jalan kita lihat ada anak kecil jualan, anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun jualan. Masya Allah. Kenapa tidak kita putar balik, kemudian kita beli atau kita sedekah? Ya. Nah, kita nggak butuh nggak apa-apa. Yang penting niat kita adalah sedekah. Kemudian kalau kita nggak butuh, kita bisa sedekahkan yang kita beli tadi ke orang lain. Kan dapat double itu. Jadi kalau kemudian tersembunyi, Masya Allah. Apalagi begini, wah habis itu kan baru wabah COVID ya. Ini kan wabah belum hilang, dan saya belum divaksin. Misalnya, saya belum berani ke masjid. Oke, kalau belum berani ke masjid, Bapak Ibu, ini ada kesempatan sekarang, panjenengan yang belum ada mobile banking, silakan aktifkan mobile banking. Ya. Nah, kita bisa infak, sedekah, atau zakat lewat HP. Kita rutinkan begitu. Itu kan diam-diam dan kita nggak perlu pengumuman. Maka ketika zakat, infak, sedekah, meskipun sedikit, tapi rutin, Allah itu suka. Ya. Tapi kalau kita tampakkan dengan niatan supaya dipuji orang, ya sudah hilang. Pahalanya apa? Nggak dapat. Paling pujian orang itu pun nggak mesti. Ya. Nah, juga begini, kadang-kadang Allah kirimkan orang ke kita untuk minta tolong. Ya, misalnya begini, tiba-tiba waktu kita berhenti nunggu bis atau kita baru nunggu sesuatu, nambal ban misalnya begitu, tiba-tiba ada datang orang, Bu, Pak, saya itu harus pulang ke Magelang, tapi uang saya itu habis, atau saya kecopetan, Bu, saya pinjam uangnya. Bapak Ibu, kenapa tidak kita bantu? Kenapa tidak kita bantu? Tetapi jangan lupa, seringkali akan ada bisian-bisian, ngapusi. Sering tak? Nah, syaitan itu bujuk kita. Maka kita tepis itu. Sudah niat saya membantu dia. Niat saya membantu musafir muslim yang kehabisan bekal. Urusan kita pada Allah hanyalah kita niat itu. Nah, kalau kemudian dia menipu, oh, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Jadi kalau ternyata dia menipu, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Nah, jadi sempatkan kita bantu saudara kita sama muslim. Karena Rasul juga bersabda, barang siapa membantu kesulitan saudaranya sesama muslim di dunia, maka Allah akan membantu kesulitannya di dunia dan di akhirat. Ini kesempatan Bapak Ibu. Nah, Ramadan besok kita latih itu. Juga sempatkan waktu untuk berbanyak tilawah. Besok Bapak Ibu, demi Allah, percaya sama saya, percaya. Besok itu akan ada banyak waktu selama Ramadan untuk kita. Nah, di sela-sela waktu longgar itu kenapa kita tidak baca Quran? Kalau di HP kita belum kita download Quran digital, ya kita download lah sekarang. Besok kita perbanyak baca Quran. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ternyata tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Ternyata kalau kita berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata yang tidak baik, tidak meninggalkan amalan-amalan yang tidak baik, maka ternyata Allah itu tidak butuh kita berpuasa. Rasul pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apapun kecuali lapar dan dahaganya. Na'udzubillah min dzalik. Artinya tidak dapat pahala. Bahkan Rasul bersabda, barang siapa berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata yang dusta dan tetap beramal dengannya, maka Allah Azza wa Jalla merasa tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Artinya puasanya tidak ada pahalanya.
Apakah puasanya batal? Enggak batal, tetapi pahalanya yang hilang. Ya. Bapak Ibu, non sewu, kalau kita puasa terus ngerasani, ya, ngerasani, itu puasanya batal apa tidak? Tidak batal. Tapi pahalanya hilang. Apalagi gibah menceritakan keburukan orang lain yang telah ditaubati. Ya. Orangnya sudah bertobat, sudah meninggalkan itu sebagai masa lalu yang buruk dan ditinggalkan, tapi kita masih mengungkit-ungkit itu, kita ceritakan orang lain, itu gibah. Maka tidak hanya tidak berpahala, itu dosanya tidak terampuni. Ulangi, dosanya tidak terampuni selamanya. Kecuali kita minta maaf kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan memberikan maaf. Nah, kalau tidak memberikan maaf, wah, naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita ngalami itu. Maka kalau dulu kita pernah ghibah, gak apa-apa itu dulu. Besok jangan lagi. Besok jangan lagi. Hati-hati. Nah, terus kalau kita berpuasa, terus makan makanan yang haram, puasanya batal apa tidak? Ya batal wong makan. Tidak hanya batal, juga berdosa, karena itu makanan haram. Maka monggo ini hati-hati, jangan sampai kemudian kita berpuasa, tetapi kita kehilangan pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Tidak hanya besok kita tidak makan, tidak minum, tapi kita harus sabar. Sabar itu berat ya, berat. Itu kalimat yang ringan, kita mengatakan sabar, mbok jenengan ki sing sabar. Sabar itu kita ringan, tapi itu berat demi Allah. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau ringan itu hadiahnya bukan surga, tapi setrika, gitu Bu. Jadi ya hati-hati Bapak Ibu. Panjenengan atau kita ya, yang oleh Allah diberi keluarga yang baik, anak-anaknya soleh-soleh semuanya, sekolahnya sukses semuanya, kemudian penghasilan naik terus, ya, rumahnya mewah, kendaraan mewah. Hati-hati yang gak pernah dapat ujian dari Allah, hati-hati. Yang tidak pernah dapat ujian kesabaran, hati-hati. Hati-hati. Maka berbahagialah kita, Bapak Ibu, yang sering mendapatkan ujian kesabaran. Karena sabar itu memang berat. Tapi hadiahnya surga, bukan setrika. Nah, maka monggo ini hati-hati. Bapak Ibu, di bulan Ramadan besok kita berlatih kesabaran. Kita sabar mengendalikan lisan kita dari kata-kata yang keji, seperti dusta, apalagi ghibah, fitnah, dan seterusnya. Hati-hati. Jangan sampai kemudian kita terjebak di situ. Kalau dulu pernah, nggak apa-apa itu dulu. Besok jangan lagi. Gitu. Kemudian, hati-hati. Ini kan kita semua, saya kira, pegang gadget ya. Kita pegang HP, ada WhatsApp di situ, ada Telegram, ada Instagram, ada Facebook, macam-macam ya. Hati-hati kalau kita dapat berita-berita heboh di media sosial, hati-hati. Jangan langsung di-share, ditabayuni dulu, dicek dulu itu benar apa tidak. Jangan sampai kata Allah kita menimpakan musibah pada suatu kaum, pada suatu kelompok gara-gara kita nggak hati-hati, nggak tabayun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu al-mafaltum nadimin. Orang-orang beriman, apabila datang orang fasik membawa sebuah berita, maka fatabayyanu. Tabayuni dulu, cek dulu. Itu benar apa tidak? Jangan sampai kita gak hati-hati, kemudian tidak ditabayuni, kemudian di-share kemana-mana. Hati-hati, kalau itu sering, maka kita akan dianggap sebagai pendusta. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan bahwa barang siapa selalu menyebarkan info-info yang tidak jelas, apalagi yang dusta, maka beliau mengatakan itu seperti para pendusta. Rasul mengatakan cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia selalu mengatakan setiap apa yang dia dengar. Ulangi, cukuplah kata Rasul dikatakan sebagai pendusta, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia selalu mengatakan setiap apa yang dia dengar tanpa dicek dulu. Nah, kalau di medsos, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia selalu nge-share info-info yang tidak jelas, apalagi yang haram, apalagi yang dusta. Maka hati-hati, kita kendalikan jari-jari tangan kita, jangan sampai kemudian liar lagi. Hati-hati. Kemudian kita bersabar untuk tidak mengambil harta benda orang lain. Sabar, jangan sampai kita mencuri. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau puasa mencuri itu puasanya batal apa tidak? Tidak, tapi pahalanya hilang. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai ada makanan haram yang masuk dalam tubuh kita. Haram bisa karena zatnya haram, atau mungkin zatnya halal, tapi cara memperolehnya tidak halal. Yang kita istilahkan sebagai haram yang li ghairihi,
Jadi haram itu bisa haram karena zatnya disebutkan haram atau zatnya haram tapi cara memperolehnya tidak halal. Jadi pengharaman karena sebab selainnya, selain yang zatnya atau li ghairihi, selainnya. Maka jangan sampai kemudian Bapak Ibu kita terkecoh kemudian mengambil benda atau harta milik orang lain, hati-hati. Jangan sampai kita mencuri. Bapak Ibu pernah mencuri kah? Nate panjenengan. Bapak Ibu, monggo. Ada yang pernah mencuri? Ada ya? Ada yang tidak pernah mencuri? Gak mungkin ngapusi kalau mengatakan tidak pernah mencuri. Kan dulu kita pernah mencuri ya. Mencuri jambu di rumah tetangga. Waktu kita masih kecil. Mencuri mangga. Mencuri nopo nggih. Hati-hati. Tetangga kami itu ada yang datang ke rumah tetangga kemudian memetik daun pandan milik tetangga tanpa minta izin. Gak boleh itu, gak boleh. Itu milik orang lain. Nah kalau misalnya tetangga itu memang tidak memanen sekarang, karena bulan depan beliau mau butuh, ada saudaranya yang mau mantu, butuh pandan agak banyak, ya. Nah diampat tidak dipanen sekarang, dipanen bulan depan. Tapi pas mau dipanen, loh kok habis? Ternyata dicuri oleh tetangganya. Hati-hati. Bapak Ibu, saya kira kita semua pernah mencuri ya, pernah mencuri. Laki-laki, bapak-bapak, saya kira dulu pernah juga. Jadi wonten Pak ingkang nate ngelolosi tebu dari lori itu. Nah kalau belum pernah melakukan itu belum jadi laki-laki katanya. Katanya Pak. Bapak Ibu, hati-hati, jangan sampai kemudian kita mengambil, apalagi bulan Ramadan besok, jangan sampai mengambil harta milik orang lain, jangan sampai mencuri di warung. Memang ada. Ya mungkin kita tidak mencuri televisi di toko, enggak, tidak mengambil pakaian di toko pakaian, tidak, dia tidak mengambil sepeda di toko sepeda, tidak. Tetapi hati-hati. Barangkali ada di antara kita yang pernah Ramadan dulu atau kemarin kita beli mendoan. Kita bilang, Bu, tumbas mendoan ini pun dia 3.000. Tapi ternyata ketika dibeli hanya mendoan, kok nggak ada lomboknya. Kemudian kita mengambil lombok itu tanpa izin, hati-hati. Kalau ikrarnya beli mendoan ya mendoan saja. Tapi kalau kemudian kita pengen ada lomboknya, Bu, mbok kalau diparingi lombok. Jadi diikrarkan begitu. Hati-hati. Terus Bapak Ibu non sewu, pernah satu ketika di pengajian ibu-ibu di daerah Papringan, ada ibu yang nanya begini, pengajian malam waktu itu sebelum pandemi. Beliau mengatakan begini, Ustaz, di depan rumah saya itu ada rumah kosong. Pemiliknya pindah ke Surabaya. Nah, di halaman rumah kosong itu ada pohon alpukat yang berbuah sangat lebat dan buahnya besar-besar karena jarang dipanen, besar-besar. Nah, kalau ikut eman-eman gitu sampai jatuh, kalau tak ambil, tak petik itu boleh apa tidak? Bapak Ibu, bagaimana jawabannya? Boleh apa tidak itu? Monggo mikrofon diaktifkan. Ini pemiliknya pindah ke Surabaya. Pertanyaannya kalau saya petik boleh apa tidak? Monggo mikrofon diaktifkan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh, ada yang tidak boleh. Ada lagi yang lain? Tidak boleh. Oke, Bapak Ibu, waktu itu saya katakan boleh Bu, silahkan. Boleh, tapi minta izin pemiliknya. Wah, kan pemiliknya pindah ke Surabaya. Tidak masalah. Panjenengan tetap minta izin. Panjenengan kaguan nomor teleponnya, silakan ditelepon, minta izin. Kalau diizinkan silakan diambil, kalau tidak jangan, karena bukan milik kita. Gitu. Wah, nggak punya ya. Telepon nggak bisa, SMS nggak punya. Kalau ini alamat rumahnya punya nggak? Kalau punya, silahkan dikirimi surat dengan perangko balasan, minta izin. Kalau diizinkan silahkan diambil, kalau tidak jangan. Wah kok ribet toh. Nah kalau tidak pengen ribet, monggo Ibu tindak mengilen wonten sekitar pundi sak ler gembira loko ra wonten ki buah monggo mundut apokat setunggal kepengin. Tapi kan mubazir. Mubazir itu kalau milik kita. Kalau bukan milik kita tidak ada kata mubazir. Bapak Ibu di kali sekolahan sing pasar yang dekat pasar mana ya? Pasar umum, pasar tradisional yang dekat mana ya? Pasar Sentul. Sentul. Bapak Ibu, di pasar Sentul, di tepi jalan itu banyak sekali tiap pagi sampai siang itu motor parkir berjajar. Bahkan kemarin itu sampai kehujanan, kepanasan, kok eman-eman ya mau badir. Nanti kalau kita ambil satu, pulang itu boleh apa tidak? Kok kita mau bazir?
Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukan milik kita. Yang namanya mubazir itu kalau kita beli motor baru, kemudian ditinggal di parkiran Pasar Sentul, ditaleni, dikencang, ditinggal berbulan-bulan, kemana-mana kita malah minta tolong teman. Itu mubazir. Tapi kalau bukan milik kita, tidak ada kata mubazir. Nah, kalau dulu kita pernah mengambil buah-buahan atau tanaman atau memetik sesuatu dari tetangga kita, nggak apa-apa itu dulu, besok jangan lagi. Jangan sampai ya, barangkali dulu pernah misalnya ada ibu-ibu itu kok masak sayur asem, kok kurang kecut ya, karena nggak pakai belimbing wuluh. Terus kita ingat, ada tetangga yang punya pohon belimbing wuluh, terus kita datang ke sana, terus kita tengok kancingan ya, jendelanya tutupan, pintunya kancingan. Terus kita teriak, Bu, nyuwun belimbing wuluh nggih, mendet ki Mbak. Nggak boleh begitu. Kalau pemiliknya tidak ada ya sudah. Ya kalau ada nomor teleponnya ditelepon atau di SMS, di WA. Nyuwun bimbing ulunya 3 nggih, pareng nggih. Ini maksa. Tapi minta izin. Kalau diizinkan silakan diambil, kalau tidak jangan gitu. Termasuk Bapak Ibu nuwun sewu. Pernahkah kita ngicipi buah di kios buah atau di supermarket? Bapak Ibu nate nggih ngicipi buah nggih, badhe mundhut buah terus ngicipi buah itu pernah ya? Ya. Pernah ya? Nah, Pernah ya? Ibu pernah ngicipi apa tidak? Pernah ngicipi apa tidak? pernah. Ngicipi itu halal atau haram? Nun sewu, gini, kalau kita ngicipi kan biasanya buah-buah yang kecil ya Bu ya. Lengkeng, duku, Tapi kalau sudah izin. lagi duku, rambutan, lengkeng, apa boleh nggak kecil-kecil. Jarang ngicipi yang besar tuh jarang. Ngicipi melon, Pernah juga, Pak. melon tuh jarang. Anggur oke lah. Pepaya, Pak ya. Pepaya jarang. Apa mulai durian montong dicipi sak ponggih. Wah. Itu biasanya bakulnya itu yang memotongkan itu, Pak, disuruh Nah. ngicipi itu. Nah, Bapak Ibu, non sewu. Ngicipi itu halal atau haram? Bisa halal, bisa haram. Salah bisa haram. Kalau Ya, tidak halal izin yang ya haram. dikasih sama Halal bakul kalau itu, sudah suruh izin. ngicipi. Nih, Bu Muji, Bu Kalau Yuni, izin. Bu Kunti. Harus izin. Kalau izin bagaimana? Ya. Kalau mau mencicipi izin dulu. Nggih, Bu Kunti. Boleh nggak dicicip? Begitu, Pak. Ibu, Bapak, nyuwun pangapunten. Kan ditawarkan loh, Pak, itu untuk dicicipi. Inggih. Bapak Ibu nuwun sewu. Namung kagem ingkang dereng pirsa, Bapak Ibu, para ulama sepakat bulat dan tidak berbeda pendapat bahwa ngicipi itu kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi kalau tidak minta izin itu namanya nyolong. Lo kan dipersilakan. Ya kalau dipersilakan silakan. Kalau enggak jangan. Ya. Terus saya Bapak Ibu, kalau kita ngicipi ya misalnya kelengkeng, biasanya kita petik itu kelengkeng yang paling kecil atau yang paling besar? Paling besar ngaku. Paling besar. Nah, kelengkeng yang kita petik, yang kita kupas, yang kita makan, itu nanti ikut ditimbang apa tidak nanti? Kan Mbak Tante. Nah, kelengkeng yang kita petik, yang kita kupas, yang kita makan, itu nanti ikut dibayar apa tidak? Kan tidak. Maka kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Kalau tidak minta izin itu namanya mencuri. Nah, kadang-kadang ibu sok ngayal, kan boleh. Bapak Ibu, saya pernah sengaja dengan istri saya ke toko Superindo. Maaf ini nyebut nama tokonya. Superindo waktu itu masih Superindo yang di Jalan Urip Sumarjo. Jalan Jenderal Sudirman ya. Nah, saya sengaja membawa kamera waktu itu untuk memoto tulisan tertentu. Nah, waktu itu kira-kira jam 9:15 malam karena tutup jam 10 waktu itu, saya bawa kamera terus mau moto tulisan ini. Nah, ada tulisan ini, mohon tidak mencicipi. Ini jelas. Lengkeng Bangkok mohon tidak mencicipi. Saya sengaja mau moto tulisan ini. Ya. Tapi waktu itu ada mbak-mbak karyawan Superindo yang bawa plastik gitu ya. Saya kira beliau mau beli untuk oleh-oleh karena udah malam kan mau pulang. Ternyata enggak. Beliau itu hanya memunguti kulit lengkeng dan duku di situ. Dan mungkin adalah 3 kilo waktu itu. Ya Allah, sebanyak itu yang kemudian dicuri orang. Nah ini lengkeng Bangkok. Ini apalagi ini? Duku. Bahaya ya, duku. Mohon tidak mencicipi. Ini barangkali ibu ada yang, wah ini kayak tulisannya mau dipindah. Baik, ini tulisannya mohonnya merah, tidaknya hitam. Yang ini kebalik, ini hitam, tulisan mohonnya
hitam, tidaknya merah. Jadi ini bukan tak pindah, bukan. Memang ada tulisan ini. Kenapa? Karena barangkali ini gregetan colong akeh. Nah, bahkan ini Bapak Ibu, lengkeng juga itu kulit-kulit itu kan banyak ini. Maka jika dulu pernah ngicipi tanpa minta izin, nggak apa-apa itu dulu. Tapi besok jangan lagi. Jangan lagi. Saya pernah Bapak Ibu ngantar istri beli buah di kios buah di Jalan Kolombo. Itu kan banyak itu ya di utara jalan. Ketika istri baru milih-milih buah ke dalam, saya duduk di atas motor sambil menikmati pemandangan-pemandangan indah. Ya, buah-buahan macam-macam itu ya. Saya menikmati pemandangan itu. Nah, kemudian di persis depan situ ada tumpuan buah lengkeng yang besar-besar dan seger itu ya. Kelihatannya baru dikirim gitu. Nah, kebetulan penjualnya keluar, saya kenal beliau. Penjualnya keluar. Mbak, kok kelengnya api-api ya, Mbak niku seger-seger gitu. Nggih, Pak, niku nembe dugi wau. Lengkeng apa ya, Mbak niku? Lengkeng Bangkok, Pak. Oh, nggih. Nek kula ngicipi pareng, Mbak. Monggo, Pak. 3 nggih, Mbak. Monggo, Pak, silakan. Nah, saya minta izin dan diizinkan. Saya bilang 3 nggih, Mbak. Monggo, Pak. Nah, karena diizinkan, saya cari yang paling besar, 3 butir. Petik, kemudian saya duduk di motor, tak nikmati. Nikmat sekali. Karena lengkeng super masih baru dan gratis. Nah, pas kemudian udah habis, saya bilang ke mbaknya, Mbak Muji namanya. Mbak, jenengan niku memang wajar sugih niku. Soalnya jenengan nggih pinter nek milih buah, barangnya api-api. Terus jenengan niku nggih selain pinter milih buah nggih baik hati, gemar menepung dan tidak sombong. Nek kula ngicipi kalih milih pareng, Mbak. Monggo Pak silakan. Kalih nggih, Mbak. Monggo Pak. Bapak Ibu, ngicipi buah kelengkeng itu 5 butir, minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi kalau tidak minta izin, nuwun sewu namine niku nyolong. Bapak Ibu, tumpuan buah di kios buah atau di pasar itu barang dagangan loh nggih, bukan barang suguhan. Dan penjualnya kulaannya itu pakai uang, nggak pakai daun. Nah, sekali lagi, maka kalau kita pernah ngicipi tanpa minta izin, nggak apa-apa itu dulu. Besok jangan lagi. Pernah memetik pohon atau buah atau daun dari pohon tetangga tanpa minta izin, nggak apa-apa itu dulu. Besok jangan lagi. Momen Ramadan ini harus kita manfaatkan betul-betul untuk bisa melatih kita. Tidak hanya kita belajar, tapi kita amalkan. Jangan sampai kemudian kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita dengan cara yang tidak hak. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, jangan sampai juga kita apalagi Ramadan, ya, membeli sesuatu dengan uang yang tidak halal, uang dari hasil menipu misalnya, hasil. Nah, kadang-kadang gini kan, kadang-kadang ada yang punya samben resminya itu guru atau PNS ya, tapi ada yang kemudian punya samben jualan produk herbal. Nah, Bapak Ibu, saya beberapa kali membaca tulisan di produk herbal, obat ini menyembuhkan kanker, menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, hati-hati. Jangan mengklaim berlebihan. Yang berhak menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengobati iya, tapi kalau menyembuhkan hati-hati lo itu. Kalau kita mengatakan itu menyembuhkan, padahal tidak, itu menipu. Bahkan pernah suatu ketika kakak sepupu saya, waktu itu beliau sakit kanker, ya. Sudah berobat ke Malaysia, membaik. Cuma kebetulan dapat info bahwa obat-obatan medis itu racun. Kalau gambarnya kan itu ada gelas cangkir kaca itu ada ularnya, berarti bisa itu racun. Maka obat-obatan medis itu racun. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya pakai obat herbal. Nah, oke, kalau pakai obat herbal syaratnya apa? Syaratnya harus berhenti pengobatan medis selamanya, ganti ditekuni pakai obat herbal. Nah, saudara saya ya, terpikat dengan itu, kemudian beralih ke obat herbal dan berhenti pengobatan medis selamanya. Materi nih. Pak Imam kalau nak Maaf Ibu, Bu Mulati atau beberapa yang menghidupkan mic dimatikan dulu nggih. Atas Banun. Nah, jadi saudara kami itu kakak sepupu saya
patuh dengan perintah itu, kemudian beliau berhenti obat medis dan balik ke herbal. Dan ya qadarullah, beliau hanya bertahan 5 hari, setelah itu wafat selamanya meninggal. Nah, saya baca, saya search di internet, ternyata Badan POM itu pernah membuat tulisan, dirilis ke masyarakat, menyatakan bahwa jangan pernah percaya dengan klaim obat herbal bisa menyembuhkan kanker. Mengobati oke, mengendalikan sel kanker oke, tapi kalau menyembuhkan tidak bisa. Nah, ini hati-hati, jangan sengaja maupun tidak sengaja menipu ya, dengan mengatakan ini obat ini menyembuhkan, misalnya begitu. Ada yang pura-pura bisa memberi pekerjaan, ada yang pura-pura melancarkan usaha, ada yang menjual barang palsu diaku sebagai barang asli. Nah, ini hati-hati. Bapak Ibu, apakah kita tidak boleh menjual barang KW? Boleh, tapi jangan dikatakan sebagai asli. Jangan dikatakan sebagai ori. Katakan sesungguhnya ini KW. Qadarullah dulu pernah tahun 2007 saya dapat tugas sebagai konsultan sertifikasi halal di 7 provinsi termasuk di NTB. Nah, waktu itu pas berangkat ke NTB ada mahasiswa kami yang mendengar, yang beliau dulu bimbingan skripsi saya begitu, kemudian mendengar, kemudian dengan keluarganya menjemput saya. Nah, kemudian diajak mampir ke Skarbele. Skarbele itu bagi Bapak Ibu yang belum besok itu pasar mutiara. Nah, di perjalanan saya dapat pelajaran yang sangat bagus. Dia mengatakan bahwa mutiara itu yang asli itu 1 butir per gramnya itu kira-kira 300 sampai 400 tergantung kualitas. Ada yang di atas 500 tergantung kualitas. Per gram itu yang asli. Tapi ada mutiara yang palsu ya asli tetapi dari ketamnya itu di air yang dangkal begitu. Itu murah sekali, nggak sampai 50.000, kadang hanya 10.000 ya. Nah, tapi yang asli itu harganya per gramnya 300 sampai 500.000. Oh, begitu. Nah, kemudian pagi-pagi pas ba'da subuh habis ngaji, kemudian jalan-jalan ke pantai, tiduran di tepi pantai, menikmati ciptaan Allah gitu ya. Di sana kan airnya biru, pasirnya putih, dan para nelayan yang putri pakai jilbab. Ini bedanya dengan Bali. Nah, kemudian tiba-tiba ada pedagang asongan mutiara datang ke saya. Nah, Pak, monggo ini bukan monggo ya, orang sana nggak pakai monggo. Ini Pak, kalau mau beli oleh-oleh untuk keluarga ini mutiara. Saya kebetulan udah beli ya untuk istri. Nah, kemudian saya nanya, ya berapaan itu Pak? Ini 50.000. Oh gitu. Oh iya, ya sudah nggak apa-apa. Monggo Pak, silakan Pak. Ini boleh ditawar. 30 boleh lah. Batin saya, ini kalau asli nggak mungkin karena asli itu per gram minimal 300. Kalau ini mesti nggak asli. Nah, hati-hati jangan kemudian kita menipu. Kalau KW katakan KW, kalau tidak asli katakan tidak asli begitu. Kemudian juga ada ini kadang ada yang awal ini tadi Mas, yang tadi kan minta yang mic wireless yang untuk mobile 2. Pak Sani, Pak Sani mic-nya bisa dimatikan. Atur nuwun. Oke, Bapak Ibu, ada MLM ribawi. Ada pertanyaan dulu, Ustaz, MLM itu boleh apa enggak? MLM itu hanya cara dagang ya, yang berjenjang. Ada MLM yang syar'i, ada yang ribawi. Yang syar'i yang diizinkan dan yang ribawi yang diharamkan. Nah, dikatakan syar'i itu kalau tidak ada unsur gharar, tidak pastian, tidak ada unsur maisir, tidak ada unsur judi, tidak ada unsur merugikan pihak-pihak tertentu, dan barang yang dijual adalah barang yang halal. Tapi MLM yang tidak syar'i, yang ribawi adalah MLM yang ada unsur maisir, judi, ada unsur gharar, ketidakjelasan sistemnya, atau ada pihak-pihak yang dirugikan. Contoh ini kasus haji atau umrah. Bapak Ibu, tetangga kami itu ada sepasang suami istri yang sangat rajin ibadah. Sangat rajin ibadah ke masjid, setelah berjamaah di masjid. Nah, sang suami yang beliau jual jasa parkir di Jalan Urus Suharjo, beliau sangat sayang pada istrinya.
Maka kemudian tabungan beliau diberikan kepada istri untuk mendaftar umroh. Nah, kemudian bayar umroh sebanyak waktu itu kalau tidak salah 17 juta. Kemudian tidak segera berangkat gitu. Kemudian nanyalah ke ibu-ibu yang nawari untuk umroh itu, ini kurang, tambah jadi 19, tambah jadi 20, tambah jadi 21 gitu. Tapi sudah hampir 1 tahun tidak ada kepastian berangkat. Ini aneh begitu. Nah, anak menantunya tidak sabar. Kemudian ngelacak, ini di mana Bu anunya daftarnya? Ini katanya di Travel Bureau X gitu. Dilacak ketemu di Jalan Monjali. Kemudian tanya, Mbak, maaf, saya mau nanya ibu saya kira-kira berangkat umroh kapan ya, Mbak? Sudah daftar, Mas? Oh, sudah. Kapan daftarnya? Ya, hampir 1 tahun yang lalu. Oh ya? Iya, tapi kok belum ada kepastian berangkat. Maaf, Mas, namanya siapa? Nama ibu saya, Ibu Fulana. Tolong dicek. Ya, kemudian dicek. Ternyata tidak ada nama Fulana. Maaf, Mas, tidak ada ya, Mas? Maaf, Mbak. Coba di double check lagi, dicek lagi. Barangkali ada yang terselip ya. Bu Fulana yang alamatnya di Kepuh. Oke, dilacak lagi. Mas, nggak ada, Mas. Loh, kok bisa nggak ada? Padahal udah daftar, udah bayar, udah lama. Atau gini, maaf, barangkali bisa dicek dulu bayarnya ke siapa. Oh, ke ibu itu. Wah, coba dilacak ke ibu itu. Nah, kemudian cari, ketemu ibunya itu. Nanya, Bu, maaf, saya anaknya Bu Fulana, mau nanya, ibu saya berangkat umroh kapan ya? Udah daftar, Mas. Oh, sudah lama. Bayar ke siapa? Ya ke ibu kan. Oh iya, gini Mas, sabar aja Mas, insya Allah akan pasti diberangkatkan. Enggak, kira-kira kapan berangkatnya? Ya kita nunggu info dari Travel Bureau Mas, sabar nih Mas. Enggak, saya pengen tahu kepastian berangkatnya kapan. Mas, sabar ya Mas, ini kita itu nunggu antrian dari Travel Bureau. Nah, kemudian sampaikan, saya sudah ke Travel Bureau dan nama ibu saya itu tidak ada di situ. Berarti Anda belum setorkan itu, ngaku. Gini Mas, jadi enggak, sudah disetorkan belum? Belum Mas. Nah, saya minta ibu saya bulan depan paling telat berangkat umroh. Kalau enggak, saya akan share ibu sebagai penipu dan saya laporkan ke polisi. Oh jangan gitu Mas. Enggak. Kalau ibu enggak kepingin saya bocorkan rahasia ibu, tolong jangan menipu lagi dan ibu saya harus berangkat bulan depan. Nah akhirnya berangkat bulan depan. Nah sampai di Haramain di Mekah Madinah, di hotel dia ngobrol dengan yang lain. Ternyata ada yang berangkat gratisan, ada yang berangkat dengan uang 14 juta. Jadi ternyata waktu itu resminya hanya 14 juta, tapi ada yang bayar sampai 21 karena orang tidak paham, kemudian sisanya yang 7 juta itu dikumpulkan nanti untuk memberangkatkan orang lain dengan gratisan. Ada yang kemudian masuk kantong orang-orang yang ngurus itu dan seterusnya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Tersangka bernama Eko Edi Susanto, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kendal, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria 34 tahun warga Kendal ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah setelah melakukan aksi penipuan dengan modus program umroh murah. Akibatnya sebanyak 673 calon jamaah gagal berangkat setelah uang milik calon jamaah justru digunakan tersangka untuk investasi falas dan membuka usaha lain. Aksi tipu-tipu tersangka terbongkar berawal dari pelaporan seorang korban Fari Kim Juanda selaku pengelola Tour and Travel cabang Semarang yang diajak bekerja sama dengan tersangka Eko Edi Susanto, pemilik dari Jasiva Trade Center untuk melakukan program paket murah umroh. Uang milik nasabah sebesar 14 miliar rupiah yang telah disetorkan pada tersangka diketahui telah digunakan untuk investasi falas dan untuk membuka usaha lain milik tersangka. Waktu 1 tahun. 1 tahun itu maksudnya gimana Mas? Dari dana tersebut. Lalu? Dikelola di valuta asing. Misalnya kalau yang biasanya 20 juta itu dari 12 juta tuh bisa murah dari mana Mas? Iya, dikelola dulu di valuta asing dulu Pak 1 tahun. Dalam program umroh murah ini, calon jamaah bisa melaksanakan ibadah umroh dengan biaya 12 juta rupiah, padahal biaya rata-rata umroh yakni 30 juta rupiah. Semenjak pendaftaran dibuka pada bulan Februari 2015, sebanyak 873 calon jamaah telah menyetorkan uangnya. Namun tersangka belum juga memberangkatkan para calon jamaah. Oke, Bapak Ibu, monggo ini di bulan Ramadan yang segera akan datang ini kita berlatih. Kita berlatih untuk latihan sabar. Kita berlatih tidak hanya sabar untuk tidak
berdusta, tidaknya sabar tidak ghibah, tidaknya sabar tidak memfitnah, tidaknya sabar tidak mencuri, tetapi juga sabar ketika ibadah. Yang namanya sholat tarawih itu tidak ringan, itu berat. Kadang-kadang kita tergoda untuk ngebut dan seterusnya. Maka monggo ini Bapak Ibu, di bulan Ramadan besok ini kita kembali kita hidupkan, ya. Kita hidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah, dengan berbagai macam amalan-amalan mulia, ya. Kalau memang kita khawatir, ya, kena COVID karena ada kasus di kampung kita, ya, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang positif, maka kita bisa ibadah di rumah, berjamaah dengan keluarga di rumah. Nah, tidak apa-apa karena kita menghindari wabah. Kemudian, wah nanti kalau infak sedekah gimana? Ya bisa lewat mobile banking dan seterusnya. Maka sekali lagi monggo Bapak Ibu, momen yang sangat baik ini kita manfaatkan lagi untuk ngecas ruhiyah kita, agar kemudian nanti di pertengahan Ramadan, apalagi di akhir Ramadan, kita sudah kembali di golongan Allah, kembali dimasukkan Allah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang itqum minan nar, yang dibebaskan dari api neraka dan diizinkan bisa merasakan surga fi dunya wal akhirah. Marilah kita akhiri, Bapak Ibu, kajian kita di siang hari ini dengan sama-sama berdoa, kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diizinkan hidup bahagia, tenang, tentram, damai, sentosa selamanya bersama kedua orang tua kita, bersama suami atau istri kita dan semua anak keturunan kita. Semoga saudara kita, ibu kita, bapak kita, kakek nenek kita, suami atau istri kita, atau anak-anak kita yang sekarang sedang diparingi sakit, semoga oleh Allah segera disembuhkan dan bisa menikmati Ramadan dengan bahagia. Bagi yang punya masalah, semoga oleh Allah masalah segera diangkat. Yang masih punya hutang, semoga dimudahkan Allah segera bisa nyaur utang. Liridho ilah bisyawati Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khilalatin amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya mal iman wa adkhilna jannah mal iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa yassir kullal asri wa tamim bil khair. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nari Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Khususan ila akhina, ukhtina, umina, abina, warga kita yang sakit, tetangga-tetangga kita, teman kantor kita yang sedang sakit, tetangga kita yang sedang sakit. Ya Allah mohon sembuhkan mereka, ya Allah mohon sembuhkan. Allahumma adil ba'ash, ya Rabbana ishfihum, ya Allah ishfihum. Anta syafi la syifaan illa syifauka. Syifaan la yughadiru saqama. Allahumma adil ba'ash, ya Rabbana ishfihum, ya Allah ishfihum. Anta syafi la syifaan illa syifauka. Syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, mohon paduka jangan izinkan virus corona hinggap di tubuh kami, ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'ana rasul faktubana ma'a syahidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf atas khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mbak Nun, Pak Nanung, Injih, untuk kondur sami. tausiah enjing menika, doanya juga untuk kami dan keluarga besar SMK Negeri 6 Yogyakarta, insya Allah sangat bermanfaat Bapak, dan suatu saat nanti pinanggih lagi di acara atau kajian yang lain. Matur sembah nuwun atas nama keluarga besar SMK Negeri 6 Yogyakarta. Injih, Bu.